Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan adalah kekuatan penghiburan, tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia berikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya tidak ada satupun kita yang binasa. Dia memberikan Roh Kudus untuk menghibur, menuntun, membawa kita pada segala kebenaran. Kita sudah beberapa hari ini belajar tentang sebuah prinsip, yaitu tentang ibadah. Kita sudah melihat dari berbagai sisi tentang yang namanya ibadah, bahwa ibadah itu mengandung janji. Kita perlu melatih diri kita beribadah, dan kita tahu bahwa ibadah berdampak untuk hidup kita pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan kita. Bahkan di dalamnya ada janji-janji yang luar biasa untuk kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Musa di kitab Keluaran berkata, ketika umat Tuhan beribadah, roti makanan mereka diberkati, air di minuman mereka diberkati, penyakit dilalukan dari tengah-tengah mereka, dan tidak ada wanita yang mandul ataupun keguguran di negeri itu. Jadi kita melihat betapa luar biasanya ibadah itu. Karena itu janganlah kita beribadah menurut pola manusia, karena Alkitab berkata bahwa ada orang-orang beribadah tetapi ukuran standar ibadah mereka adalah aturan-aturan manusia, hanya sebatas agamawi, sehingga mereka terkadang menjadi terheran-heran, bingung kenapa saya sudah beribadah tapi sepertinya janji-janji Tuhan tidak tergenapi dan digenapi dalam hidup kita. Jadi kita melihat di situ Bapak Ibu bahwa ibadah yang benar pasti akan membawa dampak secara spiritual, mental, dan lahiriah kita. Karena itu ketika orang salah beribadah atau konsep ibadahnya keliru, maka dia akan jatuh kepada hanya liturgi, agamawi. Dan hal itu membuat kita menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kelihatan beribadah tapi justru menolak kuasa ibadah itu sendiri. Karena itu Tuhan begitu keras kepada orang-orang beragama, orang-orang Farisi, karena mereka beribadah tetapi kuasa ibadah, hakikat daripada ibadah itu mereka tolak. Karena itu saya berdoa dan berharap kita beribadah dengan dasar prinsip yang benar menurut Alkitab. Karena kalau di perjanjian lama begitu luar biasanya. Setiap mereka, banyak contoh kalau sudah tahu di perjanjian lama, bagaimana kemah sembayang. Ketika mereka beribadah, ketika mereka datang sama Tuhan, imam-imam mereka lihat kemuliaan Tuhan turun luar biasa. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita melihat di Yerusalem baru pun hamba-hambanya beribadah dan Tuhan sendiri menjadi imam, dan kita tidak membutuhkan lampu atau aksesoris apapun. Karena itu saya ingin mengajak kembali untuk kita melihat dari kitab Wahyu. Dan saudara tahu apa yang kita lihat nanti kita dengar dari kitab Wahyu ini kita doakan supaya ini juga terjadi, karena salah satu doa Yesus adalah dalam doa Bapa kami. Kalau kamu berdoa, salah satu doanya adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, pemerintahanmu, konsepmu di bumi sudah seperti di surga. Jadi pola surga, pola ibadah surga itu bisa turun di tengah-tengah ibadah kita. Sehingga ketika pentabisan bait Allah di zaman Salomo, tidak ada satu orang pun mampu berdiri di hadirat Allah. Semuanya tersungkur karena begitu dahsyatnya hadirat Allah. Dan kita berharap bahwa ibadah-ibadah kita di hari-hari belakangan ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi aniaya, teroris, di tengah-tengah saudaraku pandemi, kelaparan, dan segala macam kesulitan, saya percaya itu semua tidak lagi menjadi persoalan ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya ketika kita beribadah. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 1-11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku. Jadi pertama kali Yohanes di Pulau Patmos, dia mendengar suara yang begitu luar biasa sampai dia tersungkur mau mati rasanya. Dan suara itu kembali dia dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di atas takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis
Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di depan mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk. Itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kita melihat sebuah gambaran yang luar biasa, amazing. Makanya kita sudah dengar di Timotius, agunglah rahasia ibadah kita, dinyatakan dalam rupa manusia, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai, dan satu kali kelak diangkat dalam kemuliaan. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana suasana di takhta Allah digambarkan begitu agung, begitu luar biasa. Dan ada 24 tua-tua memakai mahkota. Di sana mereka tersungkur. Mereka lemparkan semua mahkotanya. Jadi betul-betul tidak ada yang melampaui Allah. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Sampai mereka melemparkan semua mahkotanya dan berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Karena itu kita melihat betapa suci, betapa kudus, betapa mulia, betapa agungnya ibadah yang kita lihat di Wahyu pasal 4 ini. Karena itu tidak salah, tidak berkelebihan saya kalau berkata bahwa ibadah harus disertai kesucian, kekudusan. Ibadah harus disertai rasa hormat. Ibadah harus disertai rasa takut, kagum. Siapa Allah kita? Sehingga kita tidak sembrono, kita tidak sembarangan seperti orang-orang beribadah hari ini. Saya teringat kesaksian seorang hamba Tuhan ketika tamu datang, Bapak Ibu, dia tanya, "Saya heran ya, kenapa ibadah di tempat kamu ini saya merasakan hadirat Allah, suasana, bukan musiknya, bukan apa-apa Bapak Ibu, tetapi saya merasakan begitu kuat sekali kehadiran Allah." Dan waktu dia diminta untuk datang ke gereja, hamba Tuhan yang datang ke gereja hamba Tuhan ini, ternyata Bapak Ibu dia melihat ketika dia sementara orang pujian, sementara orang mendengarkan khotbah, orang keluar masuk, ribut, ngobrol sendiri, main handphone dan segala macam. Dan dia berkata, "Saya menemukan apa alasannya. Di gereja kamu ibadah tetapi tidak mengalami hadirat Allah yang kuat." Jawabnya sederhana, karena jemaat memandang sepele, remeh dengan sikap mereka. Karena itu Bapak Ibu, ketika satu hari Musa diperintahkan untuk berbicara kepada gunung, dia sudah lihat bagaimana ketika orang Israel memberontak, bersungut-sungut, itu kemuliaan turun di kemah sembahyang. Dan Tuhan berkata, "Ayo pergi, bicara sama gunung itu, keluarkan air." Tapi saudara, kita lihat Musa bukan berbicara kepada gunung itu, dia memukul gunung itu. Benar, airnya tetap keluar. Betul, mungkin ibadah kita lakukan, tapi apakah ibadah kita disertai ketaatan? Ibadah kita disertai rasa hormat, kagum, disertai kekudusan, ketaatan. Dan Tuhan berkata, "Musa, engkau tidak menghormati aku." Dan Musa gagal masuk tanah Kanaan. Apakah ibadah kita masih penuh dengan hormat kepada Tuhan? Apakah ibadah kita masih disertai rasa percaya? Karena aneh rasanya ketika Tuhan berkata, "Engkau tidak percaya." Jadi kalau kita tidak taat, itu tanda kita tidak percaya. Masihkah kita percaya bahwa dalam ibadah ada berkat, ada kemurahan, ada anugerah? Ibadah itu betul Bapak Ibu bisa dilakukan di rumah pribadi, tapi jangan lupa ibadah juga bicara tentang hubungan satu dengan yang lain, komunitas. Kita lihat ada himpunan, ada persekutuan. Karenanya ketika di gereja mula-mula di Antioquia, ketika mereka berdoa, berpuasa, beribadah, hadirat Allah turun, Roh Kudus berbicara. Dan kita tahu Barnabas dan Saulus diutus. Disitulah Injil diberitakan. Injil, saudaraku, tersebar kemana-mana. Begitu dahsyat kita lihat kemuliaan Tuhan. Orang mati dibangkitkan.
Orang sakit disembuhkan, berbagai-bagai mujizat, kehadiran Allah begitu luar biasa. Kita berdoa supaya ibadah yang kita lihat, kita baca, kita dengar dari kitab Wahyu pasal 4 ini sungguh-sungguh terjadi di dalam ibadah-ibadah kita secara pribadi maupun secara korporat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.